Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya menampilkan sebuah video bagaimana reaksi dari orang Kristen di Sumatera Utara ketika mendengar beberapa gereja ditutup dan orang-orang Kristen dilarang beribadah di Sumatera Utara. Saudara mungkin tahu ya, ada video yang saya upload bagaimana kejadian di beberapa daerah di Sumatera Utara, orang Kristen dilarang ibadah dan gerejanya ditutup paksa oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan mereka orang beragama, sahabat. Ya, satu video yang saya upload ini adalah video yang sebenarnya adalah teguran yang sangat lembut, sahabat. Ada banyak video sebenarnya teguran dan pernyataan yang sangat keras kepada oknum-oknum beragama yang membubarkan ibadah ini. Teguran keras tersebut tidak bisa saya tampilkan. Dan salah satu video yang paling lembut tegurannya kepada mereka yang penutup gereja tersebut. Kita tonton langsung, sahabat. Ya. Menindaklanjuti video saya sebelumnya, ya, ada komentar yang mengatakan, ada nggak masjid di daerahmu? Di sini saya jelaskan bahwa saya penduduk Siborong-Borong asli, ya. Umur saya sudah 48 tahun. Di Siborong-Borong itu ada satu masjid yang terletak di Jalan Singamangaraja arah ke Balige, ya. Namanya Masjid Taqwa. Sejak saya kecil saya udah lihat ada masjid itu, dan semakin besar berkembang, ya. Dan juga banyak dipakai oleh orang-orang saudara-saudara Muslim yang lintas. Setiap hari Jumat ada di situ sholat Jumat. Perlu kalian ketahui bahwa penduduk Siborong-Borong itu adalah mayoritas, nanti datanya akan saya berikan juga. Itu hampir 95% itu adalah non-Muslim. Jelasnya bahwa ada lagi agama-agama yang lain di sini. Karena di sini juga banyak juga etnis China. Ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha di sini. Perlu kalian tanyakan langsung kepada jemaat-jemaat atau umat-umat Muslim yang ada di Siborong-Borong ini, bahwa tidak pernah itu masjid itu kami pertanyakan izinnya. Karena itu nggak penting sama kami. Dan itu tidak menjadi suatu substansi bagi kami tentang beragama ini. Karena kami tidak pernah mengganggu mereka. Walaupun itu mic-nya kadang besar, hampir itu tidak pernah diganggu gugat, dan hampir itu tidak pernah ditanyakan izin mendirikan bangunannya. Karena terletak di dekat asrama polisi Polsek Siborong-Borong. Bukan karena masalah dia di Polsek Siborong-Borong sehingga orang takut meributin. Memang dasarnya kami tidak mau meributin. Kami tidak mau mempertanyakan ini itu terkait dengan dengan berdirinya masjid itu. Karena ini suatu keberagaman menurut kami. Sama itu dengan warna. Kalau satu warna semua tidak akan indah. Dengan pongahnya kalian menutup gereja. Kalian tidak sadar bahwa di daerah lain bahwa muslim-muslim ini sudah minoritas. Tidak seluruhnya sebagai mayoritas. Di daerah-daerah lain itu banyak. Nanti saya akan berikan datanya. Saya rasa pemerintah di sini sudah harus tegas. Dan terlebih kepada Bapak Menteri Yakut Kolil, ya, yang kemarin sudah ada videonya yang menyatakan bahwa akan merevisi tentang SKB 3 Menteri, ya. SKB 3 Menteri ini menjadi biang kerok atas susahnya pendirian izin-izin gereja. Karena apa? Harus melibatkan tokoh-tokoh agama. Ya, harus mendapat rekomendasi dari lintas agama. Yang paling susah itu dan tidak pernah mendapat izin itu ada dari Muslim. Jadi ini suatu penjajahan diskriminasi menurut kami. Mulai sekarang kami tidak akan tinggal diam. Mulai sekarang kami akan melawan kepada Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes Medan, terkait oknum-oknum yang menutup gereja itu semalam tanggal 15 Oktober yang di Tanjung Merawah. Harus segera ditangkap. Kalau tidak kami akan membuat gerakan-gerakan dan kami akan terus bersuara sampai itu pelaku-pelaku ditangkap semua. Dan itu termasuk polisi yang ada di tempat yang berpangkat AKP itu. Saya tidak tahu itu jabatannya apa. Tidak ada ketegasan, malah ya kami lihat dia membela oknum-oknum intoleran ini, hanya memberikan waktu 20 menit untuk beribadah. Negara ini negara hukum. Segala sesuatunya itu diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Kenapa masih ada penjajahan? Ya, kami tidak mau balas dendam, tidak. Tapi kami akan tetap menyuarakan agar persoalan ini segera dituntaskan. Kami tidak akan tinggal diam. Selama ini sudah banyak terjadi.
Saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih, Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat, Bang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tepos lironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya. Nggak pantas. Tapi pemerintah sepertinya tidak punya solusi. Tidak berani bertindak. Ada apa? Apa kami minoritas ini tidak dianggap lagi sebagai warga negara Republik Indonesia? Biar kami tahu. Bukan tidak bisa kami minoritas ini bertindak seperti apa yang dilakukan mereka terhadap rekan saudara kami yang ada di Jawa sana. Yang tinggal di daerah yang mayoritas Muslim. Bisa saja. Tapi kami tidak ke situ. Kami masih punya logika. Kami masih punya pemikiran, menghargai orang. Walaupun kami adalah raja di kampung kami sendiri. Kami bukan transmigran, kami bukan pendatang di sini, di Sumatera Utara ini. Jadi kepada para penegak hukum, sebelum itu ditangkap oknum-oknum, terutama perempuan itu, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan selalu menyuarakan. Dan kami tidak di sini tidak untuk mencari supaya kami viral, tidak. Kami sekarang harus bersuara. Selama ini kalian menindas rekan-rekan kami minoritas. Untuk sekarang jangan harap. Kami akan melawan. Dan kami tidak peduli. Karena kesabaran manusia itu ada batasnya. Sampai di situ mayoritas harus paham. Jangan sampai terjadi perpecahan di negara ini hanya karena ulah segelintir orang. Negara jelas mengatur, konstitusi jelas mengatur. Kita bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita. Tapi kalian terlalu banyak tingkah. Yang dasar izin lah. Kok jadi kau pula yang mempertanyakan izin daripada gereja? Ada di situ Satpol PP, ada dinas perizinan. Bukan kau sebagai masyarakat yang mempertanyakan izin. Kau itu apa? Sama dengan masyarakat biasa juga. Tidak ada hak untuk mempertanyakan itu. Yang ada hak itu adalah orang yang menerbitkan peraturan. Bukan jelas ujuk-ujuk. Jadi masyarakat bisa mempertanyakan. Yang menerbitkan peraturan itu yang mempertanyakan. Ya, mungkin saudara pernah mendengar pernyataan saya yang menyatakan ketika kita memasuki grup-grup kampung halaman di Sumatera Utara, khususnya daerah-daerah Kristen, ada begitu banyak reaksi orang-orang Kristen di Sumatera Utara, orang-orang Batak, orang-orang Nias, mengecam keras atas tindakan-tindakan mereka yang katanya beragama tetapi melarang orang beribadah. Ya, karena di Sumatera Utara, sahabat, penduduk orang Sumatera Utara yang Kristen tidak pernah melarang orang sholat Jumat, tidak pernah melarang orang mengaji, tidak pernah melarang orang untuk mendirikan masjid. Tetapi mereka sangat emosional ketika melihat orang Kristen dilarang ibadah. Mereka jadi berkata, apakah begini pembalasan mereka atas kebaikan kita? Nah, jadi begitu, sahabat ya. Sehingga inilah yang membuat saya khawatir, sahabat. Saya selalu menyatakan ya, kekhawatiran saya ketika pemerintah diam dan pejabat-pejabat di Sumatera Utara diam, tidak bereaksi apapun
atas terjadinya pelarangan orang Kristen beribadah. Saya takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, karena kita tahu sahabat, orang-orang Kristen yang di Sumatera Utara sangat mencintai gereja, sangat mencintai rumah Tuhan. Jadi mereka sangat-sangat tidak suka gitu melihat orang dibubarkan ibadahnya. Mereka nggak suka. Saudara, kalau nonton video saya bagaimana pemuda Batak Bersatu turun ke jalan menyuarakan ketidakadilan itu, bagaimana mereka menyuarakan atas terjadinya pelarangan orang Kristen beribadah di Sumatera Utara. Mereka itu dari berbagai macam sinode gereja, saudara. Ya ada juga yang dari Islam, ada. Jangan saudara pikir karena ada perbedaan aliran sinode, baik itu Katolik dan Protestan, meskipun ada perbedaan, tetapi belum tentu orang Katolik itu senang ketika melihat gereja Protestan itu ditutup. Demikian juga sebaliknya, orang Protestan tidak akan suka melihat gereja ditutup dan dilarang. Demikian juga di kalangan Protestan, meskipun ada yang gereja kesukuan, ada yang karismatik Pentakosta, belum tentu loh orang yang beraliran gereja kesukuan itu senang melihat Pentakosta dan karismatik dilarang beribadah. Demikian juga sebaliknya, belum tentu orang karismatik, orang Pentakosta itu bersuka cita melihat gereja kesukuan itu ditutup. Mereka bersuara. Kita lihat itu komen-komennya di grup-grup kampung halaman itu, sahabat. Mereka semua emosional dan sangat marah sekali atas terjadinya pelarangan orang Kristen beribadah. Dari gereja mana saja itu, sahabat? Ya dari berbagai macam sinode lah, sahabat. Ada di situ HKBP, ada HKI, ada GBI, ada Katolik, ada Pentakosta, ada gereja Advent, macam-macam aliran gereja mereka. Mereka bersatu. Mereka tidak suka kalau orang itu beribadah dilarang. Itu, sahabat yang terkasih. Makanya jangan saudara pikir, oh berbeda aliran itu, jadi saudara berpikir karena ditutupnya gereja yang tidak sealiran dengan dia, lalu mereka senang. Belum tentu, sahabat. Pada dasarnya orang Kristen itu sangat mencintai rumah Tuhan, sangat mencintai gereja gitu. Meskipun kadang-kadang mereka tidak ke gereja gitu ya, tapi mereka tidak suka gereja itu ditutup, sahabat. Tidak suka mereka. Karena apa? Ya karena mereka di situ mulai dari tardidi atau kelahiran sampai pembaptisan, pernikahan, kematian, mereka itu dilayani oleh orang gereja, dilayani oleh pelayan-pelayan gereja. Jadi mereka mencintai gereja itu karena ya mereka memang dibesarkan dari gereja. Mulai dari kecil mereka sudah dihadapkan dengan rumah Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Itulah sebabnya mereka sangat mencintai gereja. Jadi ini usul saya, apabila ini dibiarkan terus, saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini cukup heboh, sahabat, cukup heboh. Karena apa-apa saya lihat ya sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan orang Kristen yang dilarang beribadah. Seperti ini nih, mau pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan. Saya lihat di grup-grup itu selalu banyak orang-orang yang komen, kalau kamu mencalonkan jadi DPR, bisa nggak kamu bertindak tegas kepada oknum-oknum penutup gereja itu? Selalu itu, sahabat. Dan pemilihan presiden ini juga selalu disangkut pautkan dengan hal seperti itu. Nanti ada yang anti Israel katanya, ada yang anti gereja. Ini harus hati-hati kita ini. Ya sudah, kita belajar dari beberapa kejadian di Sumatera Utara ini katanya. Sudah mulai begitu, udah mulai disangkut pautkan. Makanya kalau ini dibiarkan terus, beresiko buat toleransi, buat kedamaian di Sumatera Utara. Kayak saya katakan ya, lihatlah itu grup-grup kampung halaman itu, khususnya orang-orang Kristen, heboh di situ, sahabat. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.